pagi. Shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya luar biasa. Tangannya dong diangkat. Oke. Apa kabarnya? Bersama Yesus saya luar biasa. Amin. Bapak Ibu, berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang bangga menjadi anak Tuhan? Saya percaya semua bangga ya. Amin. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu sempurna sehingga kita ada pagi ini. Dan kita ada pagi ini Bapak Ibu bukan sebuah kebetulan. Semua karena kasih Tuhan. Dan saya mau mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, Bapak Ibu yang di rumah. Biarlah berkat Paskah sungguh dicurahkan buat setiap kita. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang menjadi tema Paskah kita, ya ada di sini, ada ya. Kita baca sama-sama temanya 2, 3. Paskah menjadikan hidupku memuliakan Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Paskah menjadikan hidupku memuliakan Bapa. Wow, ini tema luar biasa Bapak Ibu. Kita sadar atau tidak sadar Bapak Ibu dalam hidup ini, perbuatan yang kita kerjakan itu bisa memuliakan Bapa. Amin. Tapi tanpa kita sadari, perbuatan kita juga bisa menghujat Bapa. Ya, mempermalukan Bapa. Nah, saya percaya Bapak Ibu ini yang menjadi kerinduan kita. Ini yang menjadi komitmen kita bahwa lewat Paskah hidupku pasti memuliakan Bapa di surga. Amin. 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 Nah, pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, bagaimana caranya? Nah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu ya. Matius pasal 5 ayat ke-16. Saya senang kalau kita baca sama-sama ayatnya. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik. Baik ini standarnya bukan kata manusia. Kalau manusia kata baik itu standarnya rendah. Contoh, kalau kita sering dikasih uang, sering diajak makan, diajak pergi, kita akan berkata kepada orang, keluarga itu baik. Kenapa? Dia sering traktir kita. Betul Bapak Ibu? Sering ajak kita jalan-jalan. Nah pertanyaannya, kalau orang tidak ajak kita jalan-jalan, tidak kasih makan, apakah orang itu jahat? Tidak, saudara. Nah, baik di sini standarnya adalah kebenaran firman. Katakan amin. Jadi ketika kita berbuat baik seperti yang firman katakan, artinya Bapak Ibu hidup kita memuliakan Bapa di surga. Lewat apa? Lewat terang kita bercahaya. Katakan bercahaya. Bercahaya. Jadi ketika terang kita bercahaya, maka orang akan berkata, kamu ini Kristen. Kamu ini anak Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya hadir di mana-mana, saya tidak akan pernah berkata saya pendeta. Saya Kristen. Tapi lewat tingkah laku, sikap perbuatan saya, orang udah tahu pasti saya Kristen. Amin. Kenapa? Mereka melihat sikap perbuatan kita yang bercahaya itu, yang membuat orang berkata kamu Kristen. Ayo Bapak Ibu, lewat Paskah kita mengambil sebuah komitmen sungguh-sungguh. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Bapa dipermuliakan. Amin. Kalau selama ini Bapak Ibu, kehadiran kita menjadi perbincangan yang tidak sehat, menjadi cemooh. Lihat nih, kalau dia datang pasti rusuh, dia datang pasti kacau. Dia Kristen, dia anak Tuhan, dia lagi gereja, tapi kelakuannya setan pun takut sama dia. Saya percaya Bapak Ibu, di sini nggak ada. Kok gak bilang amin? Amin. Atau nggak ada yang ngaku? Ya, yang di rumah Bang. Jangan sampai Bapak Ibu ibadah di rumah, tapi sudah nggak ibadah, tapi nonton. Nah ini hati-hati saudara. Ya, sambil angkat kaki, makan bakmi, aduh. Ya, itu hadiratnya di mana saudara? Nah mari Bapak Ibu kita lewat Paskah
Kita ambil komitmen bahwa hidup saya, hidupku memuliakan Bapa. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Kita melihat ayatnya Roma 12 ayat yang pertama. Ada 3 cara bagaimana Bapak Ibu hidup kita bisa memuliakan Bapa di surga. Roma 12 ayat yang pertama. Semua baca 2-3. Karena itu saudara-saudara, loh, belum pindah? Oh, pindah dong. Ampuni dia Tuhan. Dia sengaja Tuhan. Oh, belum juga. Masih didoakan. Sudah? Oh iya, salah. Ya, ayatnya Roma 12 ayat 1. Sudah? Belum? Iya, sabar ya. Oke, saya baca aja ya. Roma 12 ayat 1 demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, ada 3 cara bagaimana hidup kita memuliakan Bapa di surga. Yang pertama lewat persembahan yang hidup. Katakan 2-3 persembahan yang hidup. Yang kedua persembahan yang kudus. Katakan yang kudus. Yang kudus. Yang ketiga yang berkenan. Yang berkenan. Amin. Pertama, hidup. 2-3, hidup. Kudus, berkenan. Lihat Bapak Ibu, itu tingkatannya naik. Dari mulai yang pertama, hidup, tapi bukan sekedar hidup. Harus kudus. Bukan sekedar kudus, tapi dia berkenan. Wow. Ini kalau kita praktekkan Bapak Ibu dengan baik umat Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, dengar, kita tak pernah khawatir. Amin. 2 orang yang ngomong amin, yang lain masih loading kayaknya nih. Signal berat nih ya. Dalam situasi apapun kita tidak pernah gentar. Amin. 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 Karena kita punya Yesus yang pasti. Amin. Yesus tidak ditangkap, tapi dia menyerahkan diri. Siapa yang bisa tangkap Yesus? Ketika teman Getsemani orang tanya, mana Yesus? Dia berkata, akulah dia. Itu tentara Romawi jatuh. Siapa yang bisa menjamah dia? Yang kedua, Yesus itu tidak dibangkitkan, dia bangkit. Amin. Karena dia kebangkitan. Iblis berpikir dengan kematiannya, iblis menang. Salah. Yesus mati itu menggenapi firman. Amin. Dia bangkit menggenapi firman. Saya berpikir Bapak Ibu, orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang percaya Yesus. Amin. Yang hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Hanya percaya Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dia nggak hidup kebenaran, sebenarnya dia nggak percaya. Tuh, ayo. Kalau kita berkata kita percaya Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang dia perintahkan, sebenarnya kita nggak percaya. Bukti kita percaya Bapak Ibu, kita melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar. Ada 3 poin penting bagaimana hidup kita bisa memuliakan Bapa di surga. Yang pertama lewat hidup yang kudus. Yang kedua apa saudara? Hidup. Yang kedua hidup yang kudus. Dan yang ketiga lewat hidup yang berkenan. Kita melihat yang pertama, persembahan yang hidup dalam Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah. Ya, jelas ya? Oke. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan ada di dunia karena kebetulan. Saya nggak percaya Bapak Ibu kalau orang berkata kita anak haram. Nggak ada, saudara. Yang ada adalah orang tua haram. Bapak Ibu setuju? Halo? Kita ada di dunia karena Allah punya kehendak. Lihat Bapak Ibu kata ciptaan. Semua Tuhan ciptakan dengan berfirman. Tapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan rela mengotori tangannya. Bapak Ibu bangga? Amin. Ini luar biasa saudara. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa?
melakukan pekerjaan baik. Artinya Bapak Ibu, hidup kita benar-benar memuliakan Bapa di surga. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa arti saudara persembahan yang hidup? Ketika saat ini kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, itu persembahan yang hidup ketika saat ini. Katakan 2, 3, saat ini. Saat ini. Kapan? Saat ini. Saat ini. Jangan besok, jangan ntar. Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Bukan nakut-nakutin, bukan mendoakan, bukan menubuatkan. Ada yang berani jamin habis kita ibadah selesai masih hidup. Kita boleh merencana habis mau jalan-jalan, mau makan enak, mau pergi kemana, silakan. Nggak ada yang tahu pasti kita masih hidup atau tidak. Nah, sebab itu persembahan yang hidup itu bicara kapan kita mempersembahkan hidup kita. Saat ini Bapak Ibu. Mumpung kita kuat, mumpung kita sehat. Jangan saudara waktunya salah. Pak Pendeta, hidup itu kan cuma sekali. Setelah itu kita mati, nikmati aja. Betul. Nikmati aja, kalau pengerti kita nikmati aja. Hidup kita harus persembahkan kepada Tuhan. Halo? Itu yang benar. Bukan kita berikan hidup kita buat dunia, buat dosa, buat kenikmatan hidup ini. Saudara, hari Jumat saya khotbah di Tangerang. Saya bilang begini saudara, Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa. Setuju? Bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Nah, ini penting buat kita. Jadi mari Bapak Ibu kita berikan hidup kita, kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jangan nanti kalau kita udah gak berdaya, udah sakit, udah gak bisa bikin apa-apa, baru kita berkata, Tuhan, ini hidupku, ku persembahkan padamu. Bapak Ibu jangan sisa. Sisa dan sisi itu dua hal yang berbeda. Bapak Ibu setuju? Sisa itu siapa yang mau? Ada yang mau sisa? Katakan. Saya makan dulu babi yang enak, udah selesai nih. Gak ada yang mau. Biarpun babi enak, nasi campur enak, saudara, kalau sisa itu udah gak punya selera. Suami istri pun saya ajarkan. Karena kita suami istri kadang-kadang kita bilang, gak apa-apa, udah biasa. Sisa, jangan Bapak Ibu. Kita mencintai dia, sisihkan, dibagi. Mau setengah, seperempat, ada 3/4, tergantung kita. Jangan disisakan, saudara. Nah, banyak anak Tuhan menyisakan hidupnya. Ini Tuhan, sisa hidupku. Udah gak bisa berdaya, udah gak bisa ngapain, beri buat Tuhan. Waduh, bahaya. Cerita anak muda yang berhasil. Pendeta bilang begini, anak muda, berikan hidupmu buat Tuhan. Anak muda bilang apa? Pak Pendeta, maaf, saat ini belum bisa. Saya sedang mengerjakan proyek besar, ada bisnis yang sibuk. Pak Pendeta pulang dengan sedih. Beberapa kemudian lama saudara, Pak Pendeta mendengar anak muda ini jatuh sakit parah. Jadi Om datang ke pendeta, mengunjungi anak muda ini dan mendoakan. Sekarang yang sedih, yang nangis siapa? Bukan pendeta, anak muda ini. Dia bilang, apa Tuhan, ini hidupku. Kalau aku sembuh Tuhan, aku mau melayani Engkau. Loh, jujur Bapak Ibu, sering nggak begitu? Di sini kayaknya enggak ya. Nggak ada yang ngaku ya. Enggak salah lagi. Saudara jangan seperti begitu. Ketika dia sakit, dia nggak berdaya, dia berkata kepada pendeta itu, Pak Pendeta, doakan saya supaya saya bisa dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan. Aduh, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan, tapi dia terkapar, sudah nggak berdaya lagi. Bapak Ibu, mari berikan hidup kita saat ini untuk menyenangkan Tuhan. Kalau bahasa saya,
jadi pribadi kesukaan bagi Tuhan, kesukaan bagi Bapa di surga. Ini luar biasa, saudara. Pertanyaan kenapa, saudara? Lihat ayatnya. Klik. 1 Korintus 6 ayat 20. Ini dasarnya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ingat, saudara, tubuh kita bukan punya kita. Udah lunas dibayar, punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan, punya Yesus. Kita nggak punya hak. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu, dengan hidup kita. Supaya apa? Bapa disenangkan, supaya Bapa dipermuliakan. Kalau selama ini, saudara, kita menyenangkan daging kita, yang kita pikirkan kapan gua kaya, kapan gua sukses, kapan beli rumah, kapan ganti mobil. Bapak Ibu, saya kasih tahu, itu nggak salah, boleh-boleh aja. Setuju Bapak Ibu, katakan amin. Tapi itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Supaya Bapa semakin hari, setiap hari lewat kita dipermuliakan. Yang setuju, tepuk tangan buat kita. Ini yang kita perlu pikirkan setiap hari. Bagaimana Bapak Ibu hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita mempermuliakan Bapa di surga. Jangan hari-hari ini Bapak Ibu yang kita pikir corona. Kapan Pak Pendeta corona selesai? Bapak Ibu, saya kasih tahu, jangan mikirin corona. Ngapain mikirin corona? Corona aja nggak mikirin kita. Halo? Tuh? Iya. Pikirkanlah Tuhan yang memikirkan kita. Amin. Kalau Tuhan udah mati buat kita, Bapak Ibu tahu nggak? Kematian 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu bukan harga yang murah. Bapak Ibu, sejarah membuktikan, kalau ada orang tahu dia mati tergantung kayu salib, dia nggak pernah mau dilahirkan, saudara. Kematian dengan cara disalibkan itu adalah program, proyek, agenda dari orang Romawi, bangsa Romawi. Setiap orang yang berontak, pembangkang, penjahat, itu digantung kayu salib, saudara. Yesus dikatakan seperti begitu. Padahal sudah tahu Yesus mati tergantung kayu salib karena dosa saya dan saudara. Dia korbankan segala-galanya. Yuk Bapak Ibu, pagi ini muliakan Kristus dengan hidup kita. Yang hidup bukan mati. Amin. Kalau mati itu namanya bangkai. Orang Jakarta bilang bangke. Nggak ada yang mau. Siapa mau makan bangke? Nggak ada. Bau busuk? Nggak ada, saudara. Bapa, ku persembahkan hidupku, amin, sebagai persembahan yang hidup, bukan mati, kudus. Nah, kita masuk yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Persembahan yang kudus, tadi yang hidup. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, semua kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, hidup kudus itu bukan pilihan. Hidup kudus itu adalah sebuah hal yang wajib. Katakan wajib. Wajib itu tidak ada pilihan. Kalau kita mau ke gereja seperti ini, saudara, pilihannya banyak. Dulu, saudara, jalannya nggak kayak begini sekarang. Kosambi diputar-putar-putar, saudara. Ya, tapi saya bisa komplain, kenapa? Saya bukan orang Kosambi. Mereka bikin putar-putar kesana ke sini, kenapa? Mereka punya tujuan dan maksud. Dulu nggak kayak begini modelnya, jalannya gampang. Sekarang orang luar bingung kok muter-muter ke sini. Ya kita bersyukur sampai dengan selamat di sini. Amin. Kalau kita mau kemari Bapak Ibu, jalannya banyak. Bisa lewat sana, bisa lewat Green Lake, bisa lewat Gondrong, bisa macam-macam. Bisa juga putar Tangerang. Kalau yang kurang kerjaan, ya kan, kalau orang China bilang mau Teoluco, orang Santo bilang mau Seco, kurang kerjaan. Boleh juga sih muter-muter ke Tangerang dulu, namun juga kemari. Tapi saudara tahu, hidup kudus itu bukan pilihan. Kita harus kesana kesini, tidak. Itu hal yang mutlak, yang wajib, yang harus kita lakukan. Ketika kita persembahkan
persembahan hidup kita kepada Tuhan, persembahan hidup itu bukan hanya hidup, tapi mesti kudus. Lihat persembahan yang perjanjian lama. Setiap binatang yang mau dipersembahkan Tuhan nggak serta-merta itu binatang dikorbankan, nggak bisa. Harus dikarantina, dikurung di kandang dulu. Sekian hari di padang layaknya. Kalau pincang-pincang atau ada kudis atau apapun, itu binatang dilepas. Kalau itu layak, itu binatang dikarang, dikurung di karantina layak, dan baru dipersembahkan. Nah, saya membuktikan kepada saudara pagi ini, bagaimana saudara mereka yang terlibat aktif di gereja melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak benar. Nanti saudara lihat, ada hadiah yang Tuhan beri saudara. Persembahan yang hidup, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kudus itu hidup kita harus benar. Pagi ini Bapak Ibu, mari kita mau cek setiap hati kita. Setuju Bapak Ibu? Semalam saya membetulkan, saya punya laptop, bukan rusak sih, saya mau install Kaspersky-nya ya, karena laptop saya itu dalamnya itu ada data-data yang penting. Jadi antivirusnya harus ori, yang paling mahal itu Kaspersky, di bawah itu nggak ada, bukan promosi saudara. Jadi dari sejak saya punya laptop selalu antivirusnya itu Kaspersky, memang mahal ya, bisa 500-600 mahal. Nah, yang memperbaiki laptop saya itu orang Kristen, anak Tuhan, aktif di gereja. Apa dia masuk, deketin saya bilang ini, maaf Pak, dulu ngerokok ya? Iya. Sekarang dia masih kan? Iya. Oh, itu saudara. Lembut saudara, tapi tegas. Dulu ngerokok ya? Iya. Sekarang juga iya kan? Iya. Ngaku dia. Kalau nggak bilang iya, gue baptis itu saudara. Artinya saudara, dia udah anak Tuhan, orang Kristen, masih merokok. Ada yang bilang ini, Pak Pendeta di mana ayatnya? Ditulis dilarang merokok, di Alkitab nggak ada dilarang merokok kecuali pemersen. Betul saudara? Tapi Alkitab berkata pasal 3, tubuh kita adalah bait Allah. Halo? Barang siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kedua harus kudus. Artinya hidup kita harus benar. Nggak boleh saudara kita main-main dengan dosa, kompromi dengan dosa, jatuh bangun dengan dosa. Yang namanya burung itu terbang, yang namanya ikan berenang. Setuju Bapak Ibu? Nggak mungkin ikan terbang, burung berenang, aneh. Yang namanya Kristen, hidupnya harus benar. Nggak bilang amin, masih melotot. Amin. Orang Kristen itu identik dengan hidup dalam kebenaran, dan itu harus menjadi gaya hidup. Katakan 2-3 gaya hidup. Apapun bisnis kita, pekerjaan kita, jangan bilang begini, Pak Pendeta sih bisnisnya enak, jauh dengan dosa, kata siapa? Masalah kita berbuat dosa dan tidak, itu hanya keputusan kita. Halo? Banyak kali saudara orang datang kepada saya minta diberkati. Pernikah mereka bukan orang susah. Mereka berani bayar. Saya minta berapapun mereka bayar. Bukan berarti saya menolak uang, saya mau uang, salah. Karena saya lebih takut akan Tuhan. Saya tahu kalau saya hidup benar, saya nggak perlu cari uang, uang yang cari kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kebenaran kebenarannya, maka semuanya ditambahkan, diberikan. Yang penting apa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, saya tidak sedang menghakimi siapapun, juga Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang ada sedang nonton live streaming lewat IG, dengar dengan baik saudara. Hidup kita harus benar, harus beres di hadapan Tuhan. Coba klik. Dosa adalah dosa bukan masalah. Ya. Banyak orang berkata begini, kalau dia lagi hidup dalam dosa, dia bilang dia punya masalah. Padahal dia bukan punya masalah, tapi dia sedang hidup dalam dosa. Setiap masalah, Bapak Ibu catat,
Setiap masalah, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, seberat apapun, bersama Yesus ada jalan keluar. Yesus jawaban hidup yang pasti buat kita. Jelas Bapak Ibu. Tapi kalau dosa beda. Dosa nggak bisa ditengking. Dosa nggak bisa pakai bahasa roh, kuraba-raba, kurasa-rasa, nggak bisa. Makin diraba, makin dirasa, hancurin kita Bapak Ibu. Nah, kita mengajarkan dosa itu perlu diakui dan ditinggalkan. Katakan 2, 3. Diakui dan ditinggalkan. Nah, kalau pagi ini Bapak Ibu mau mendengar kebenaran lewat Paskah pagi ini, kalau kita sudah komitmen mau hidup kita memuliakan Bapa, yang pertama mari cek hidup kita. Udah belum? Kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, bukan hati, bukan sisa tapi sisi. Kita berikan terbaik buat Tuhan. Amin. Kuat dan sehat saudara. Yang kedua, persembahan itu harus kudus. Benar. Kalau enggak saudara, nggak bisa. Nih lihat buktinya. Matius 7, klik ayat 21 dan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Hendaklah kamu kudus, karena aku kudus, melainkan ia melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi Tuhan. Usir setan demi nama Tuhan, banyak mereka mujizat demi nama Tuhan. Klik lagi 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, semua, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekali membuat. Orang bernubuat, usir setan, bikin banyak mujizat. Siapa dia Bapak Ibu? Jemaat yang gak ke gereja, jemaat yang angin-anginan, mereka yang aktif di gereja, mereka yang terlibat di gereja, pemimpin gereja, kita bilang maaf, aku gak kenal kamu. Ayat ini disampaikan pagi ini bukan untuk menghakimi kita, bukan mendakwa kita, bukan tapi mengingatkan. Katakan amin. Amin. Supaya apa Bapak Ibu? Kita bertobat dari dosa, dari hidup kita yang gak beres. Supaya apa? Memuliakan Bapa di surga. Betapa sakitnya hati Yesus ketika kita jatuh dalam dosa, bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa. Kenapa saudara? Kematian Yesus kayu salib itu harganya mahal. Apa kalau dicambuk saudara? Setelah kemarin ibadat Jumat Agung ada nonton The Passion. Ya, kemarin saya putarkan The Passion, banyak jemaat dilawat Tuhan. Nangis saudara. Kenapa saudara? Melihat cambuknya. Orang Romawi satu tangkai itu ada 3. Daging sekali cambuk, ketarik nempel. Tertahu film The Passion adalah film yang the best menggambarkan penderitaan Yesus, tapi dengan baik. Kalau dibandingkan dengan Yesaya 53, film The Passion itu enggak ada artinya, enggak sebanding. Kenapa? Penderitaan Yesus 53 itu dikatakan wajah Yesus itu hancur, sampai orang gak kenali tubuhnya hancur. Itu besarnya cinta Yesus buat kita semua. Amin. Jangan sampai kita mengkhianati cintanya dan kita biarkan dosa merusak nasib kita. Poin yang ketiga yang terakhir saudara, persembahan yang berkenan. Wow, luar biasa. Hidup kudus dan berkenan. Kejadian 4:35, persembahan yang berkenan. Tetapi Kain dan karena persembahannya tidak diindahkannya. Kalau hati Kain menjadi sangat panas dan bukannya murah. Saudara, saya ini korban guru sekolah minggu, ia mengajarkan. Guru sekolah minggu bilang begini saudara, bahwa Kain itu kenapa ditolak adik-adik persembahannya oleh Tuhan? Karena Kain mempersembahkan buah-buahan yang busuk, buah yang tidak baik. Ketika saya belajar Alkitab jadi pendeta, tidak pernah ditulis Kain mempersembahkan buah-buah yang busuk. Tidak ada. Sampai saya bilang, Tuhan ampuni guru sekolah minggu itu Tuhan. Perlu dikalungin batu kilangan saudara. Tapi saya ampuni dia saudara. Kain mempersembahkan persembahan yang baik, sama dengan Habel. Di mana bedanya?
Kok Kain ditolak, Habel mempersembahkan diterima? Apakah Tuhan sentimen dengan Kain? Jawabannya tidak. Amin. Tuhan tidak pernah pilih kasih, katakan amin. Tuhan nggak pernah sentimen sama kita. Mungkin kita sentimen sama Tuhan. Karena doa nggak dijawab, dia bilang Tuhan baik atau begitu. Lu bisa main kasar, gue juga bisa. Macam Tuhan. Jangan. Tuhan sayang sama kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia begitu care, peduli dengan kita. Kenapa saudara Kain persembahannya ditolak sama Tuhan? Karena persembahan, nih dengar baik. Persembahan yang Kain persembahkan tidak berkenan. Dari mana kita tahunya? Bapak Ibu, ini sejarah. Perjanjian lama bicara korban, persembahan harus identik dengan namanya persembahan darah. Halo? Ada penumpahan darah, persembahan Habel itu kambing domba, ada darah yang tercurah. Kain tidak. Semestinya Kain berkata pada Habel, yuk barter, kambing dombanya, yuk ini buah-buahan, hancurkan saya beri kepada kamu. Jadi sama-sama Habel menerima kambing domba, Kain pun demikian. Halo, Bapak Ibu mengerti di sini? Jadi persembahan yang Kain persembahkan itu nggak berkenan, tidak seperti yang Tuhan inginkan. Contoh maaf, papa kita sukanya makan jeruk, kita kasih durian. Memang harganya mahal, jeruknya terlalu mahal, durian mahal, tapi kita kasih durian. Bapak kita jangan tinggi cepat pulang ke surga. Bapak kita marah, nak lu kurang ajar, lu nyumpahin gue cepat mati. Persembahan yang kita berikan buat papa kita nggak berkenan. Yang terbaik mungkin, tapi nggak berkenan. Kenapa yang papa kita mau bukan durian, tapi maunya jeruk? Kain mempersembahkan persembahan terbaik, tapi nggak berkenan. Apa yang Tuhan mau persembahan yang berkenan? Ayat yang terakhir saudara. Persembahan yang berkenan ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Katakan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti setelah hidup. Persembahan yang berkenan yang Tuhan mau Bapak Ibu lihat pasca pagi ini. Mari bawa hidup kita semakin hari serupa dengan Kristus. Pasti berkenan saudara. Bawa hidup kita semakin hari kita serupa dengan Kristus. Ini sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Bagaimana setiap hari kita pikirkan hanya Kristus, bukan corona. Amin. Jangan pikir corona. Buat saudara yang belum divaksin, jangan stres. Aduh, belum divaksin nih, nanti gimana? Gak usah pusing. Nanti ada gilirannya pasti divaksin. Amin. Iya, semua pasti indah pada waktunya. Amin. Ya, jangan pusing pikirkan yang nggak perlu dipikirkan. Waduh, dompet udah kosong nih, kayaknya nggak sejahtera. Tenang aja, nanti Tuhan isi. Amin. Pasti datang. Ini cerita. Dijauhkan untuk saya kesombongan. Ini hanya untuk cerita kemenangan Tuhan. Yang biasanya, yang normalnya, jadwal 1 Januari, Desember itu full. Januari, Desember full. Susah orang undang saya khotbah. Bukan karena saya, Yesus. Tapi hari-hari dengar dengan baik. Januari, Desember kosong. Makanya orang undang ke Bandung ini saya bisa. Orang bilang, Pak lu nggak ada pemasukan, nggak khotbah, kosong dari mana hidupnya? Tuhan bilang, Bambang hidupmu bukan karena khotbah, tapi karena aku. Amin. Hidup kita bukan karena gaji kita, bukan penghasilan kita, karena Tuhan. Alkitab beramsal, jerih payah kita tidak menjadi kita kayak berkat Tuhan lah. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mau kita hidup buat Tuhan. Tepuk tangan kepada kita. Mari musik, mari ke depan. Sudah mari pagi hari ini lewat Paskah. Yesus memberikan sebuah kepastian buat kita. Bagaimana hidup kita harus memuliakan Bapa di surga. Amin. Yang pertama lihat apa saudara? Persembahan yang hidup. Kapan? Saat ini saudara. Mumpung kita kuat dan sehat. Saya menyadari hidup saya itu benar-benar karena anugerah Tuhan. Kuat, sehat. Setiap orang lihat tubuh saya, Pak, lu sehat banget, betul.
Ya waktu saya divaksin 2 kali, saudara, semuanya nggak ada embel-embel, semuanya lancar. Yang depan kedua nggak bisa, tensi tinggi minggir, Bambang masuk, aman semua. Amin. Semua karena Tuhan. Kenapa? Saya persembahkan hidup saya buat Tuhan. Persembahan apa? Yang kudus. Persembahan apa? Yang berkenan. Bagaimana saudara kita hidup benar di depan Tuhan? Bagaimana kita membawa hidup kita? Semakin hari kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Ya, kita berdiri datang sama Tuhan saudara pagi hari ini. Terima kasih, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Ku telah mati, tinggalkan cara hidupku yang lama. Yuk angkat tanganmu dua-duanya. Semuanya sia-sia. Tutup matamu. Artilah hidup ini ada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan keyboard dengan lembut sekali. Semua tutup mata. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Taruh kedua tanganmu di dadamu, Bapak Ibu. Dengarkan detak jantung. Kalau sampai pagi ini jantung kita masih berdetak, itu artinya Bapak Ibu dengar dengan baik. Bapak di sini memberikan kesempatan waktu untuk kita berubah dan bertobat. Berubahlah sebelum terlambat. Jangan sampai perubahan memaksa kita untuk berubah. Akui